Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabarnya anak-anak semuanya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anak masih semangat? Harus semangat dong, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP tema 3, subtema 2 dengan materi benda di sekitarku. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang dinamika gerakan lemah dan kuat. Sebelum kita ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu menari dengan gerakan lemah dan kuat pada kaki. Yang kedua, siswa dapat menari dengan gerakan kuat dan lemah dalam suatu tari dengan benar. Oke anak-anak ya. Lanjut. Anak-anak, apakah kalian masih ingat? Gerak tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerakan kepala dalam menari. Yang pertama, gerakan menengok ke kanan dan ke kiri, seperti pada gambar. Yang kedua, gerakan menggeleng ke kanan dan ke kiri, seperti pada gambar ya anak-anak ya. Dan juga gerakan mendongak ke atas ya, seperti pada gambar. Contoh gerakan tangan dalam tari. Yang pertama adalah gerakan merentangkan tangan, seperti pada gambar ya anak-anak ya. Yang kedua, gerakan melambaikan tangan. Dan yang terakhir, gerakan tangan diangkat ke atas. Oke? Contoh gerakan tadi dapat menirukan gerakan yang ada di alam sekitar kita. Seperti gerakan air mengalir, tangan diangkat ke atas, kemudian diturunkan secara perlahan ya anak-anak ya. Nah, seperti contoh. Lalu gerakan angin mengembus, tangan diangkat ke atas, kemudian badan dan tangan bergerak ke kanan dan ke kiri secara perlahan, seperti kita sedang diterpa oleh angin ya anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak pernah melihat pohon kelapa yang terkena angin, pasti dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan ya, seperti pada gambar. Oke. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerakan ini dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat ya anak-anak ya. Contohnya gerak angin kencang dan gerak angin puting beliung. Ini adalah contoh gerak angin kencang. Anak bergerak ke kanan dan ke kiri dengan cepat.
Kemudian yang ini adalah contoh gerak angin puting beliung ya anak-anak ya. Jadi kita berputar ya. Berputar. Anak berputar ke kanan dan ke kiri dengan cepat ya anak-anak ya. Yang ketiga, gerakan kedua telapak tangan diputar. Nah, seperti ini. Gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Gerakan ini dilakukan dengan pelan dan lembut. Contohnya, gerak angin sepoi-sepoi dan gerak menggeleng kepala. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Contohnya, gerak angin sepoi-sepoi. Anak bergerak ke kanan dan ke kiri dengan lambat. Yang berikutnya, gerak menggeleng kepala. Jadi kepalanya digeleng ya, digeleng ke kiri dan ke kanan. Oke. Gerak kuat dan lemah juga dapat dilakukan dengan kaki. Saat menirukannya, kita bisa melakukannya secara bergantian. Ya, ini adalah contoh gerak kuat menghentakkan kaki. Dan ini adalah gerakan lemah jalan di tempat. Ya. Tugas. Oke. Di setiap pembelajaran yang Bapak berikan, Bapak selalu memberikan yang namanya tugas. Tugasnya adalah buatlah rangkuman dari pembelajaran hari ini yang ada pada buku Bupena 3B. Ya. Jadi di buku Bupena 3B itu kan ada SPDP. Ya. Jadi semua SPDP-nya itu di subtema 2 anak-anak rangkum. Ambil poin-poinnya saja. Ya anak ya. Cara merangkum kan sudah diajarkan kemarin ya. Jadi silakan dipraktekkan ya anak ya. Tulis pada buku tugas dan kirim ke WA walinya masing-masing. Oke anak-anak. Anak pasti bisa, Bapak yakin itu. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Sekilas info. Pahlawan nasional Indonesia. Kata ayahku, tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat tahun 1772. Nama ketika lahir adalah Peto Syarif, putra dari Bapak Bayanuddin dan Ibu Hamatun. Ayahnya Khotib Bayanuddin merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang. Oleh karena Imam Bonjol adalah pemimpin, kaum padri di Bonjol akhirnya dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 18 tahun, pertama perang itu 1803 sampai dengan 1821. Praktis yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandaling atau Batak umumnya. Pada awal timbulnya peperangan ini didasari keinginan kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam. Hal ini mendapat tantangan dari golongan adat yang merasakan kedudukan mereka terancam. Kemudian, kaum adat meminta bantuan Belanda. Pada 21 Februari 1821, berperang melawan kaum Padri. Dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang, sebagai kompensasi Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah Darek, atau sekarang disebut pedalaman Minangkabau. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh, sehingga sulit ditaklukkan Belanda. Pada awal 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak yang semula bertentangan bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran. Mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Hal ini ditandai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah
atau adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitabullah Al-Quran. Pada 1 Agustus 1837, benteng Bukit Tajadi berhasil direbut dan ditaklukkan Belanda. Imam Bonjol lalu menyingkir ke Parapak. Dalam bulan Oktober 1837, tuanku Imam Bonjol dijebak dengan diundang ke Palupuh untuk tunduk. Tiba di tempat itu, langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado. Imam Bonjol meninggal pada tanggal 6 November 1973 dan dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah menyimak pembelajaran kita hari ini. Ingat, selalu S4 ya, selalu semangat setiap saat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Ingat selalu rajin belajar, olahraga teratur agar kesehatannya terjaga, sering cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan stay at home ya anak-anak ya. Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.